Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Nurhayati dari kelas 1 Akuntansi B dengan NPM 2306101052 Universitas Majalengka. Di sini saya akan mengerjakan dan menyelesaikan tugas matematika dari dosen Bapak Muhammad Febri Saidil Umam SEMAK. Saya akan mengerjakan nomor 1 UAS. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang sebagai berikut. PD 10.000 min 400 Ki, PS min 6.000 plus 400 Ki. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 800 per unit, tentukan berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi dan sesudah subsidi. Berapa subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen? Berapa total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah? Nomor 1A, kita akan mencari fungsi penawaran. PD sama dengan PS 10.000 min 400 Ki sama dengan 10.000 dikurangi 400 jadi 6.000. Ini min, pindahkan min 6.000 plus pindahkan 400 Ki ke sini, 400 Ki sama dengan 10.000 plus 6.000 masukkan ke sini 6.000. Ya, hasil. Terus 400 Ki turunkan plus 400 Ki turunkan sama dengan 10.000 tambah 6.000 jadi 16.000. 400 Ki tambah 400 Ki jadi 800 Ki. 16.000 dibagi 800 jadi 20. Ki-nya turunkan. Jadi 20 Ki. Ini fungsi penawaran. Selanjutnya fungsi permintaan. 10.000 min 400 Ki sama dengan 10.000 min 400 Ki. Kan ini fungsi penawaran, turunkan 20. 10.000 400 dikali 20 jadi 8.000. Lalu sama dengan P-nya itu 10.000 dikurangi 8.000 jadi 2.000. Nah, ini fungsi penawaran. Jadi sebelum subsidi P sama dengan 2.000 dan Q sama dengan 20. Selanjutnya bagian B. P sama dengan min 6.000 plus 400 Ki. P sama dengan min 6.000 plus 400 Ki dikurang 800 P min 6.000 ditambah 800 jadi 6.800 plus 400 Ki turunkan. Lalu penawaran tetapnya PD sama dengan 10.000 min 400 Ki. Lanjut ke keseimbangan pasarnya. PD sama dengan PS 10.000
kurang 400 Ki sama dengan ini turunkan jadi min 6.800 tambah 400 Ki 10.000 tambah 6.800 sama dengan 400 Ki tambah 400 Ki sama dengan 10.000 tambah 6.800 jadi 6.800 400 Ki tambah 400 Ki jadi 800 Ki sama dengan 16.800 dibagi 800 jadi 21. Ki-nya turunkan. Jadi hasilnya 21 Ki. Sekarang kita cari penawarannya. P sama dengan 10.000 kurang 400 Ki. P 10.000 kurang 400 Ki 21 nya turunkan. P 10.000 kurang 8.400 maaf. Jadi hasilnya 10.000 dikurangi 8.400 hasilnya 1.600. Jadi fungsi penawarannya 1.600. Jadi harga sesudah subsidi P sama dengan 1.600 dan Ki sama dengan 21. Saya akan mengerjakan nomor 2 UAS. Diketahui fungsi permintaan barang X QDX sama dengan 5 kurang 2PX plus PY. Fungsi penawaran barang X QSX sama dengan min 5 tambah 4PX min. PY. Fungsi permintaan barang Y QDY sama dengan 6 tambah PX min. PY. Fungsi penawaran barang Y QSY sama dengan min 4 dikurangi PX plus 3 PY. Ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar untuk barang X dan Y. Saya akan mengerjakan keseimbangan pasar X. QDX sama dengan QSX. 5 kurang 2PX tambah PY sama dengan min 5 tambah 4PX kurang 4PY. 5 tambah 5 sama dengan 4PX tambah 2PX kurang PY kurang PY. 5 tambah 5 jadi 10
4 tambah 2 jadi 6 PX kurang 2 kurang di anggap saja PY tambah PY jadi PY itu 1 tambah PY jadi 2 PY. 10 bagi 2 jadi 5. 6 bagi 2 jadi 3 PX. Terus 2 bagi 2 jadi PY. Jadi hasilnya segini. Itu yang X. Dan kita akan mengerjakan keseimbangan Y. QDY sama dengan QSY 6 tambah PX kurang PY sama dengan min 4 tambah PX tambah 3 PY. Enam tambah 4 sama dengan min PX kurang PX tambah 3 PY tambah PY. 10 tambah 4 maaf 6 tambah 4 jadi 10 min PX tambah PX jadi 2 PX tambah 3 tambah PY jadi 4 PY sama dengan 5 bagi 2 jadi 10 bagi 2 jadi 5. 2 PX dibagi 2 jadi min 2 min PX maaf tambah 4 bagi 2 jadi 2 PY. Jadi hasilnya segini. Lanjut kita sederhanakan. Kita lanjut 5 sama dengan 3 PX kurangi PY. 5 sama dengan min PX tambah 2 PY. Dikalikan ini 1 kali dan 3. 5 sama dengan 3 PX masukin lagi di sini dikurang PY. 5 kali 1 5 kali 1 5 3 PX kali 1 jadi 3 PX tapi kita buang. 5 kali 3 15 jadi 15 min PX kali 3 jadi 3 min 3 PX tapi kita buang juga sama tambah 2 kali 3 jadi 6 PY. Kita tambahkan 5 tambah 15 jadi 20 sama dengan 5 PY. 20 dibagi 5 jadi 4. PY nya masukkan. Jadi hasilnya segini. Lanjut fungsi penawaran X dan Y. 3 PX dikurangi PY sama dengan 5. 3 PX kurangi 4 sama dengan 5. 3 PX
sama dengan 5 tambah 4. Pada 5 tambah 4 sama dengan 9. 3px nya masukkan sama dengan 9 bagi 3 jadi 3. 3px nya turunkan, jadi hasilnya segini. Kita cari yang QDX sama dengan 5 kurang 2px tambah PY sama dengan 5 kurang 2, 3 nya masukkan, 3 dari sini tambah 4 dari sini sama dengan 5 kurang 2 jadi 3. 5 nya turunkan, kurang 2 kali 3 jadi 6 tambah 4 turunkan sama dengan 5 kurangi 6 tambah 4 hasilnya 3. Jadi segini. Hasilnya ini dan ini sama. Kita lanjut yang QDY. 6 tambah PX kurangi PY sama dengan 6 tambah 3 kurangi 4 sama dengan 6 tambah 3 9 kurangi 4. Jadi hasilnya 5. Selesai. Lanjut nomor 3 di soal UAS. Suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk mempunyai biaya tetap total sebesar 50 juta dan biaya variabel per unit adalah 2 juta. Selanjutnya, bagian pemasaran dari perusahaan menetapkan harga jual produk per unit adalah 2.500.000. Tentukan berapa jumlah unit produk yang harus dijual dan berapa jumlah penerimaan total yang harus dihasilkan agar perusahaan mencapai hasil pulang pokok break even point. Jika biaya variabel per unit produk turun 50% dan harga per unitnya turun 20%, berapa harga jumlah unit produk yang harus dijual agar bisa mencapai hasil pokok? Berdasarkan poin pada butir B, jika perusahaan menjual 60 unit produk, maka terjadi kerugian atau keuntungan. Berapakah jumlah kerugian atau keuntungannya? Kita mengerjakan nomor 3. Diketahui FC 54 juta. Nomor 3. Diketahui FC 54 juta dan VC 2 juta. P-nya 2.500.000. Jawab. Yang A dulu, BEP unit dan revenue. BEP-nya sama dengan FC garis bawah P kurangi VC sama dengan 54 juta garis bawah 2.500.000 dikurangi 2 juta
Hasilnya 50 juta turunkan, garis bawah 2.500.000 dikurangi 2 juta jadi 500. Nolnya kita coret. 54 juta dibagi 5 54 dibagi 500 jadi hasilnya 108. Jadi semuanya ada 108 unit. Lanjut revenue. E sama dengan Q kali P. 108 turunkan kali 2.500.000. Hasilnya 270 juta. Jadi hasil revenue-nya 270 juta. Lanjut bagian B. BEP unit berapa jasa FC turun 50% dan P turun 20%. FC kurangi 50%. Jadi 2 juta dikurang 50% sama dengan 1 juta. Lalu Pi dikurangi 20%, 2.500.000 dikurangi 20%, jadi hasilnya 2 juta. BEP unit FC kurangi P FC sama dengan 54 juta garis bawah 2 juta dikurang 1 juta karena ini turunkan. Hasilnya 54 juta turunkan garis bawah 2 juta dikurangi 1 juta jadi hasilnya 1 juta. (54) dibagi 1 jadi hasilnya 54. Jadi semuanya 54 unit. Lanjut bagian C. 6 kali 2 juta sama dengan 12 juta. Lalu 60 dikurang 54
Jadi hasilnya 6 unit. Ini keuntungan dalam rupiah. Nomor 3 selesai, lanjut ke UTS. Nomor 2 UTS diketahui di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 UTS. Jelaskan menurut pendapat Anda mengenai manfaat matematika ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan juga contohnya. Jawabannya, pemahaman keuangan pribadi, pemahaman pasar dan persaingan, mengembangkan kemampuan bisnis, dan mempersiapkan untuk karir dalam ekonomi dan keuangan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah anggaran rumah tangga, pembelian barang dan diskon, investasi dan penyusun rencana bisnis, dan perencanaan pendidikan dan karir. Lanjut nomor 2 UTS, diketahui 15 sampai 30 elemen bilangan positif. A. 15 sampai 30 elemen bilangan ganjil. B. 17 sampai 30 elemen bilangan prima. C. 20 sampai 26 elemen bilangan bulat positif. Tuliskan masing-masing anggota himpunannya dan gambarkan diagram Venn-nya. Kita mengerjakan nomor 3. S 15 sampai 30 kita tulis. Karena gak muat ya. Terus yang A-nya kita tulis dari 15 sampai 29. Tapi hanya yang ganjil aja saja. Dan yang B-nya kita tulis 17 sampai 29, 19, 23, 29. Udah. Karena yang B-nya itu bilangan prima. Terus yang C bilangan bulat positif dari 20 sampai 26. Lanjut kita menulis diagramnya. Gak apa-apa tidak lurus. Yang A-nya di semua A, B, C itu hanya ada yang tidak ada di BC, hanya ada 15 dan 27.
Kita tulis 15 dan 27. Lalu yang B-nya itu 29, 19, 17, dan di sini di bagian B, A dan C itu 23. Lalu di bagian A dan C ada 21 dan 25. Di bagian C ada 20, 22, 24, dan 26. Nah, di luar itu jadi di semua himpunannya ada 16, 30, 18, dan 28. Lanjut nomor 3 UTS, diketahui jumlah mahasiswa akuntansi ada 2.216 orang, 30 orang tidak suka voli dan basket, 150 orang suka basket, dan 60 orang suka keduanya. Berapa orang yang hanya menyukai voli saja? Gambarkan diagram Venn-nya. Mengerjakan nomor 3. 216 sama dengan 50 orang yang suka basket tambah X dikurangi yang tidak suka voli dan basket ada 30. 216 sama dengan 150 dikurangi 30 jadi 120 tambah X. 216 sama dengan dikurang 120 sama dengan X. 216 dikurangi 180 jadi 96 sama dengan X. Jadi yang suka voli sama dengan 96 orang. Lanjut membuat diagram Venn-nya. Ini basket dan ini voli. Karena ada keduanya yang suka, basket dan voli itu 60, kita tulis di sini 60 di antara keduanya. Lanjut yang basket itu 150 dikurangi 60 karena tidak suka keduanya itu sama dengan 90. Dan yang suka voli itu 96 orang. Jadi dari hasil semuanya adalah segini. Lanjut nomor 4 UTS, jika diketahui titik A 8,12 dan titik B 24,20, maka persamaan fungsi linearnya adalah, kita mengerjakan nomor 4. Kita mengerjakan nomor 4. Diketahui sama dengan A 8,12, ini X1 dan Y, dan B nya 24,20, ini X2 dan ini Y2. X kurangi X1 garis bawah X2 kurang X1 sama dengan Y
kurang Y1 garis bawah Y2 kurang Y1. X kurang 8 garis bawah 24 kurang 8 sama dengan Y kurang 8 garis bawah 20 kurang 12. X kurang 8 garis bawah 24 kurang 8 jadi 16 sama dengan Y kurang 12 garis bawah 20 kurang 12 jadi 8. X dikurangi 84 itu dari 16 kali 8 ada 64 sama dengan 16Y dari 8 kali 8 16. Y nya dari sini X tambah Y jadi Y dikurang 16 kali 12 jadi 192. 8X dikurang 64 tambah 192 sama dengan 16Y. 8X tambah 64 dikurangi 192 jadi 128 sama dengan 16Y turunkan 8 kali 8 dibagi 128 jadi 0,5X tambah 8 sama dengan Y. Jadi hasil Y-nya adalah 0,5 kali tambah 8. Hasilnya segini. Lanjut nomor 5 UTS. Dari keempat persamaan linier di bawah ini, manakah yang menghasilkan dua buah garis yang saling tegak lurus? Jelaskan beserta alasannya. 1X kurang 3Y tambah 30 sama dengan 0. 8X dikurang 4Y tambah 12 sama dengan 0. X tambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. 6Y dikurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Nomor 5. 6X tambah 30 sama dengan 3Y. Ini udah disederhanakan dari soal. 6 bagi 3 jadi 2. 2X tambah 30 bagi 3 jadi 10 sama dengan Y. Itu yang nomor 1. Nomor 2, 8X tambah 12 sama dengan 4Y. 8 bagi 4 2. 2X tambah 12 bagi 4 3 sama dengan Y. Itu yang nomor 2. Nomor 3, 2Y sama dengan X tambah 6 Y sama dengan 1/2 kali tambah 3. Ini hasilnya. Nomor 4, 6X plus 12 sama dengan 2Y.
6 bagi 2 jadi 2 tambah 4 dan sama dengan 3. Jadi jawabannya 1 dan 3, 2 dan 3, 3 dan 4. 4 apabila dikalikan gradiennya M1 kali M2 menghasilkan -1. Lanjut soal nomor 6. Selesaikan persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi dan substitusi serta gambarkan grafiknya. 20x tambah 10y sama dengan 50, 10x tambah 20y sama dengan 40. 20x tambah 10y sama dengan 50. Kita dibagi 10. 20 dibagi 10 jadi 2. X-nya kebawakan. X-nya kebawakan. Tambah 10 bagi 10 jadi 0 kan. Jadi Y-nya kebawakan sama dengan 50. Turunkan. Lalu 10x tambah 20y sama dengan 40 dibagikan juga sama 10. 10 bagi 10 tidak ada jadi 0, jadi x-nya kebawakan tambah 20 bagi 10 jadi 2, y-nya turunkan sama dengan ini 50 bagi 10 5. 40 bagi 10 jadi 4. Ya hasilnya ini yang eliminasi dan kita kerjakan yang substitusinya. 2x tambah y sama dengan 5, x tambah 2y sama dengan 4. Ini dikalikan 1 dan ini dikalikan 2. 2x tambah y sama dengan 5. 2 kali 1 2, 5 kali 1 5. Jadi kita masukkan ke bawah dan ini 2 kali 2 x kali 2 2, x tambah 2x dikurangi 2x jadi 0, y anggap 1, 4 kurangi y jadi min 3y karena plus kali plus sama dengan 5 kurang 8 jadi min 3. Jadi hasilnya y sama dengan 1. Dan lanjut kita membuat grafiknya. Sebelum membuat grafiknya kita sederhanakan dulu. 2x tambah y sama dengan 5
2x tambah 1 sama dengan 5. 2x sama dengan 5 kurangi 1, satunya dari sini. 2x sama dengan 4, 4-nya dari sini. 4-nya dari sini. Sama dengan x kurang 2. Kita buat grafiknya. Y ini x. Y 2 x 2.